Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi binikmatil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Sadaqallahul azim. Kaum muslimin dan muslimat pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia. Salam jumpa pemirsa. Jumpa lagi dalam program acara persembahan TVRI Sulawesi Tengah, yaitu program acara Mutiara Hikmah. Dan insya Allah program acara Mutiara Hikmah ini akan menambah iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Kaum muslimin dan muslimat pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia, alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita narasumber yang insya Allah akan membawakan materi kita pada sore hari ini di program acara Mutiara Hikmah persembahan TVRI Sulawesi Tengah, yaitu Al-Ustadz Al-Mukarram Ustadz Anas Umar LCMHI. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat? Alhamdulillah bikhair. Baik, terima kasih telah hadir di studio kami. Alhamdulillah. Beliau merupakan dosen Universitas Al-Khairat Palu dan juga guru pesantren Madinatul Ilmi Al-Khairat Dolo. Dan juga telah hadir di studio kami ibu-ibu dari Majelis Taklim An-Nur Kehutanan Wanajaya, Kelurahan Birobuli Selatan, Kecamatan Palu Selatan. Assalamualaikum ibu-ibu. Waalaikumsalam. Sehat-sehat? Alhamdulillah. Ya, kayaknya jilbabnya janjian dengan baju saya. Ya, terima kasih ibu telah hadir di studio kami. Dan kami juga membuka line telepon di 0451 452 414 bagi pemirsa yang ada di rumah yang ingin berinteraktif dengan Ustadz atau ingin bertanya pada materi kita sore hari ini di program acara Mutiara Hikmah persembahan TVRI Sulawesi Tengah. Kaum muslimin dan muslimat pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia, tema kita pada sore hari ini di program acara Mutiara Hikmah persembahan TVRI Sulawesi Tengah yaitu tentang keutamaan bulan Rajab. Bulan Rajab merupakan salah satu dari 4 bulan haram yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Azza wa Jalla. Ada banyak keutamaan bulan Rajab yang harus dimanfaatkan seorang muslim dengan melakukan amalan ibadah seperti menjalankan puasa sunnah dan tentunya memperbanyak istighfar dan memanjatkan doa dan sedekah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk mengkajinya lebih dalam lagi materi kita pada sore hari ini, langsung saja kita persilakan kepada Al-Ustadz Al-Mukarram Ustadz Anas Umar LCMHI untuk memberikan tausiah. Kepada Ustadz, tafadhol Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang dirahmati Allah dan juga ibu-ibu yang ada di studio, bil khusus host kita Al-Ustadz Bambang Abu Julu. Ya, baik Ustadz, Masya Allah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada sore hari ini kita membahas satu tema yang mana kita sekarang telah berada di pertengahan bulan Rajab. Bulan Rajab seperti yang telah disampaikan tadi adalah salah satu dari bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dasarnya adalah Al-Quran surah At-Taubah ayat 36. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran. Sesungguhnya bilangan jumlah bulan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala ada 12 bulan dan minha arba'atun hurum. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4 bulan yang dimaksud adalah bulan Zulhijjah, Zulqaidah, Muharram, dan bulan Rajab. Zulqaidah, Zulhijjah, kemudian Muharram ini diistilahkan oleh para ulama adalah 3 bulan yang berturut-turut. Bahkan dalam salah satu sabda baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa di antara 4 bulan yang dihormati atau yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala,
3 berturut-turut, Dzulhijjah, Dzulqa'dah dan Muharram, dan 1 yang tersendiri. 1 tersendiri, inilah bulan Rajab yang kita berada pada bulan Rajab saat ini. Nah, di dalam ayat lain juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa dzakkirhum bi ayyamillah." Ingatkanlah mereka manusia tentang hari-hari Allah. Hari-hari yang dimaksud adalah waktu-waktu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau di antara bulan-bulan yang ada 4 bulan yang dimuliakan, 3 yang berturut-turut. 3 ini ada kaitannya nanti dengan ibadah haji. Karena dari Dzulhijjah, Dzulqa'dah, kemudian lanjut sampai di bulan Muharram. Nah, sementara Rajab ini ada kaitannya dengan 2 bulan yang akan datang, bulan yang paling mulia, yaitu bulan Ramadan. Maka para ulama mengkhususkan keutamaan-keutamaan dari bulan Rajab sangat luar biasa banyaknya. Nah, sehingga di bulan Rajab ini, kalau di ayat yang saya bacakan tadi pada surah At-Taubah ada ayat 36, di ujung ayat itu dikatakan fala tadzlimu fihinna anfusakum. Janganlah kalian menzalimi diri kalian pada bulan-bulan tersebut. Artinya ada hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan begitu pula sebaliknya banyak hal-hal yang dianjurkan. Nah, kembali tentang bulan Rajab yang merupakan 1 bulan dalam rangka kita akan menyambut bulan Ramadan yang suci. Kita banyak berdoa di bulan ini, diajarkan kepada kita dari hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, dan sampaikan umur kami sampai kepada Ramadan. Insya Allah kita semua panjang umur sampai kepada Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Maka perumpamaannya adalah seperti yang disampaikan oleh para ulama, dan ini berdasarkan hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rajab syahruz zar'i wa Sya'ban sya'rus saqi wa Ramadan syahrul hasad. Gambarannya adalah bulan Rajab bulan menanam, Sya'ban bulan menyirami, merawat, dan pada bulan Ramadan nanti klimaksnya adalah bulan kita memanen. Maka tentu saja dalam menghadapi sesuatu yang agung, menghadapi tamu yang mulia di bulan Ramadan, kita pasti harus dari jauh-jauh sebelumnya harus mempersiapkan diri. Ibarat orang yang mau tanding sepak bola, Iya, Ustaz. kalau tidak ada pemanasannya pasti rawan cedera. Jadi perlu ada persiapan, Ustaz. Perlu ada persiapan-persiapan sejak dari bulan Rajab. Maka nanti akan kita bahas apa saja persiapan-persiapan yang harus kita lakukan pada bulan Rajab ini. Sama juga seperti mungkin ibu-ibu pemirsa di rumah, jika mau mengadakan pesta di rumah, tentu dari jauh-jauh sebelumnya sudah harus mempersiapkan. Nah, begitulah gambarannya dalam bulan Rajab ini, kita mulai mempersiapkan segala sesuatunya demi menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Begitu barangkali Ustaz. Ya, baik, terima kasih Ustaz atas penjelasannya. Baik kaum muslimin dan muslimat pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia, tentunya Ustaz sudah menyampaikan dalam bingkai firman Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya di mata Allah Subhanahu wa taala ada 12 bulan dan 4 bulan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Muharram, Rajab, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Dan juga Ustadz menyampaikan bahwa perlu ada persiapan-persiapan di bulan Rajab, insya Allah menyambut bulan suci Ramadan. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, kembali kami membuka line telepon di 0451 452 414 bagi pemirsa yang ada di rumah yang ingin berinteraktif dengan Ustadz atau ingin bertanya pada materi kita sore hari ini di program acara Mutiara Hikmah persembahan TVRI Sulawesi Tengah. Ya baik, sambil menunggu penelpon, kami persilakan kepada ibu-ibu dari Majelis Taklim An-Nur Kehutanan Wanajaya. Silakan, ada yang bertanya? Ya, silakan berdiri. Ustazah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ma'wa Mulhim Lembah,
Kami dari Majelis Ta'lim An-Nur Kehutanan Wanajaya. Terima kasih Ustadz sudah menjelaskan tadi tentang keutamaan bulan Rajab. Sudah dijelaskan bahwa ada disebutkan di dalam firman Allah, yaitu surat At-Taubah. Selain itu, kami menanyakan apakah juga ada hadisnya selain tadi sudah dikatakan bulan Rajab itu sangat mulia ya. Apakah ada juga hadisnya tentang puasa Rajab Ustadz? Karena sebagian ada yang berpuasa. Dan juga ada juga yang menghidupkan pada tanggal 27 Rajab bulan Rajab itu ya? Ya. Apakah itu ada hadisnya atau bagaimana? Mohon penjelasannya Ustadz. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustazah Ma'wa Mulhim Lemba ya. Ustazah Ma'wa Mulhim Lemba. Terima kasih. Baik, saya persilakan lagi ibu-ibu dari Majelis Taklim An-Nur Kehutanan Wanajaya, Kelurahan Birobuli Selatan, Kecamatan Palu Selatan. Silakan. Silakan Bunda. Sebutkan nama. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farda Tiaja dari Majelis Taklim An-Nur Kehutanan. Tadi alhamdulillah kita telah mendengarkan yang disampaikan oleh Ustadz. Ya, bulan Rajab ini adalah bulan persiapan. Ya, tentunya setiap saat kita harus selalu membaca Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban wa balikna Ramadan. Di dalam hati kita, ya Allah, sampaikan kami di bulan suci Ramadan. Nah, di dalam persiapan ini Ustadz, di bulan Rajab ini kita perbanyak zikir. Dan tentunya, utamanya diri kami sendiri, kami istiqomah puasa Senin Kamis. Nah saat ini Ustadz, di dalam bulan Rajab ini kan banyak acara, ya tentunya undangan di sana sini. Nah, di dalam hati kecil kita istiqomah. Di dalam kita memenuhi undangan adalah kewajiban. Nah, bagaimana hukumnya, Ustadz, kalau kita menghadiri undangan dan di undangan itu dipersilakan kita makan. Nah, sudah kita niat dari rumah, ya Allah istiqomah ini, istiqomah. Sampai di tempat acara, izin tuan rumah mempersilakan makan, kita mengatakan, maaf kita lagi puasa. Kalau tidak dilihat ya alhamdulillah, ya kita tenang-tenang saja. Kalau di saat kita dilihat, ya kita biasa tuan rumah menyapa kita untuk mengatakan silakan makan, kita katakan kita puasa. Nah ini yang kami tanyakan hukumnya Ustadz. Hukumnya kami yang berpuasa bagaimana? Dan itu dulu untuk sementara. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Farida Tiaja. Dan kembali kami membuka line telepon di 0451 452 414 bagi pemirsa yang ada di rumah yang ingin berinteraktif dengan Ustadz atau ingin bertanya pada materi kita sore hari ini di program acara Mutiara Hikmah persembahan TVRI Sulawesi Tengah. Ya baik Ustadz, sambil menunggu penelpon yang ada di rumah, mungkin kita jawab dulu pertanyaan dari Ustazah Ma'wa Mulhim Lemba. Ini tentang apakah ada hadis-hadis di bulan Rajab ini tentang puasa Rajab. Bahkan ada juga yang berpuasa pada tanggal 27 Rajab. Mungkin bertepatan dengan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Seperti apa Ustadz? Tafadhol Ustadz. Ya, terima kasih banyak. Saya tadi belum menyampaikan apa saja ibadah-ibadah yang akan kita persiapkan menjelang bulan suci Ramadan. Nah, tentu saja di bulan Ramadan intinya adalah puasa. Maka kalau untuk mempersiapkan Ramadan berarti tentu saja termasuk di Rajab ini kita sudah mulai latihan banyak memperbanyak puasa sunnah. Namun begini, kalau hadis tentang puasa khusus di bulan Rajab itu tidak ada. Tidak ada. Dia hanya hadis yang umum semua bulan-bulan yang al-ashhurul hurum tadi, 4 bulan yang mulia. Mengkhususkan di Rajab itu tidak ada. Apalagi mohon maaf, saya kemarin banyak menjelaskan tentang banyak SMS atau WhatsApp yang berseliweran terkait dengan ada kira-kira bunyinya begini, barang siapa yang menyampaikan tentang berita masuknya 1 Rajab haram disentuh api neraka. Kira-kira begitu bunyinya. Ini adalah palsu. Ini hadis palsu. Memang kita harus akui bahwa saat ini banyak
berita-berita, informasi-informasi yang sesungguhnya tidak berdasarkan dari dalil-dalil yang sahih dari syariat kita. Namun bukan berarti puasa sunnah di bulan Rajab tidak ada. Sekali lagi, hadisnya bersifat umum. Salah satunya adalah hadis dalam Sahihul Bukhari dan Sahih Muslim. Di situ baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sum al-ashhurul hurum awit truk." Berpuasalah kalian di bulan-bulan yang mulia, atau kalau memang tidak mampu jangan. Maksud dari hadis ini adalah tidak ada paksaan. Namun kalau berpuasa pada bulan ini tentu fadilahnya lebih banyak ketimbang puasa-puasa sunnah di bulan lainnya. Maka wajar kalau banyak kaum muslimin muslimat pada bulan Rajab ini sudah berlatih untuk puasa berhubung persiapan kita di bulan Ramadan. Dan ada satu poin penting yang karena kebetulan di sini ibu-ibu semua dan juga kepada pemirsa secara umum, saya mengingatkan tentang mengganti puasa, mengqadha puasa. Iya, Ustaz. Kita sudah mau mendekati Ramadan ini, mungkin ada yang belum sama sekali membayar hutang puasanya, atau bahkan mungkin ada yang belum selesai. Maka di bulan Rajab ini silahkan berpuasa, mengqadha puasa dengan niat qadha, ya. Dan tentu saja fadilah untuk berpuasa di bulan Rajab juga tetap akan dia dapatkan. Seperti ibu juga tadi yang bertanya tentang puasa di Senin Kamis. Silahkan, puasa Senin Kamis itu punya fadilah tersendiri. Apalagi kalau puasanya di bulan Rajab. Tentu dia juga mendapatkan pahala berpuasa pada bulan yang mulia. Nah, maka kita memperbanyak puasa di bulan ini, hanya saja dalilnya tidak ada sama sekali yang mengkhususkan, apalagi yang mewajibkan pada bilangan-bilangan tertentu di bulan Rajab. Seperti mungkin ada yang 1 Rajab, ada nanti 10 Rajab, ada yang di 27 Rajab. Semua di bulan Rajab silahkan berpuasa. Silahkan berpuasa. Tidak mewajibkan hanya di waktu-waktu yang tidak ada tanggal-tanggal tertentu. Tidak ada tanggal-tanggal tertentu untuk puasa Rajab. Selama Rajab silahkan puasa sunnah, tapi dengan ketentuan tentunya dalam puasa sunnah ini ada aturan-aturannya. Bagi ibu-ibu tentunya pada saat suci juga para ulama menjelaskan ada izin dari suami, ya, seperti itu. Kemudian terkait dengan pertanyaan tadi, ya, dari Ibu Faridati aja ini tentang persiapan bulan Rajab. Ya, kita puasa kemudian ada puasa undangan ini, Ustaz. Ya. Sudah istiqamah di Masya Senin Allah. Kamis, masuk bulan Rajab lebih semangat lagi, tiba-tiba diundang, ada walimahan, ada akikah, ada kedukaan, bahkan yang tahlilan. Ini bagaimana sebetulnya? Apakah kita berdosa kalau sampai membatalkan puasa, atau kemudian membuat semangat istiqamah kita itu agak turun? Nah, begini ibu-ibu, namanya puasa sunnah, ya, puasa sunnah itu ibadah, memiliki pahala luar biasa. Anda sudah berniat, itu sudah mendapatkan pahala. Dalam salah satu hadis bahkan diriwayatkan, niyatul mu'min khairun min amalihi. Niat seorang mukmin itu lebih baik daripada amalnya. Artinya kadang ada orang beramal tapi karena niatnya tidak betul, akhirnya tidak dapat ada kurang pahala, ya, Masya Allah. Ya, ada orang berniat tapi tidak sempat melaksanakan, niatnya sudah dicatat. Niatnya sudah dicatat. Apalagi ini ibu sudah puasa, sudah niat, sudah sahur, sudah setengah hari bahkan, tiba-tiba ada undangan, insya Allah pahalanya sudah tercatat, walaupun tidak dihitung puasanya, ya, tapi pahalanya sudah ada. Tapi menghadapi satu kondisi di mana kita menjaga perasaan orang yang mengundang kita, dan ini tidak ada jalan untuk menghindar. Kita tidak makan takutnya dia tersinggung, maka menjaga perasaan juga ibadah. Menjaga perasaan orang juga ibadah. Lagian ini juga puasa sunnah, kecuali di bulan Ramadan ada yang ngundang biar mau dipaksa, jangan, ya. Tapi puasa sunnah boleh, disilahkan, ya, seperti itu barangkali. Jadi intinya bahwa berpuasa di bulan Rajab ini dalilnya umum, dan ketika dalam kondisi tertentu silahkan membatalkan puasanya dalam posisi puasa sunnah, kecuali ibu puasanya mungkin qadha, boleh langsung terus terang ke sahibul hajah, orang yang mengundang, mohon maaf ibu, saya mau ngejar utang puasa ini, saya tidak enak kalau saya mau batalkan, kasihan saya hitung kayaknya tidak sampai nantinya, jadi mohon maaf saya tidak makan, itu juga tidak apa-apa, yang penting untuk puasa
wajib. Adapun puasa sunnah boleh dibatalkan. Begitu barangkali. Ya, baik, terima kasih Ustadz atas penjelasannya. Baik kaum muslimin dan muslimat pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia, perbincangan kita cukup menarik dengan Ustadz, tetapi kita ikuti jedah berikut ini. Tetaplah di TVRI Sulawesi Tengah. TVRI, media pemersatu bangsa. Baik kaum muslimin dan muslimat pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia, kembali dalam program acara Mutiara Hikmah persembahan TVRI Sulawesi Tengah, dan kembali kami membuka line telepon di 0451 452 414 bagi pemirsa yang ada di rumah yang ingin berinteraktif dengan Ustadz atau ingin bertanya pada materi kita sore hari ini di program acara Mutiara Hikmah persembahan TVRI Sulawesi Tengah dengan tema keutamaan bulan Rajab bersama narasumber Al-Ustadz Al-Mukarram Ustadz Anas Umar LCMHI yang merupakan dosen Universitas Al-Khairat Palu dan juga guru pesantren Madinatul Ilmi Al-Khairat Dolo. Ya baik, sambil menunggu penelpon kami persilakan kepada ibu-ibu dari Majelis Taklim An-Nur Kehutanan Wanajaya. Silakan. Ya silakan berdiri, sebutkan nama. Bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Wahyuni dari Majelis Taklim An-Nur Kehutanan Wanajaya. Yang ingin saya tanyakan, seperti tadi yang Ustadz katakan, ada 4 bulan yang utama kan, Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Kenapa bulan Rajab itu berbeda dari bulan-bulan yang lain, yang 3 tadi itu yang Ustadz sebutkan? Terus pertanyaan kedua, bisa Ustadz ceritakan sedikit peristiwa penting apa di bulan Rajab ini sehingga membuat bulan Rajab ini istimewa dari bulan yang lain? Oh iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Wahyuni. Satu lagi, ya, saya persilakan ibu-ibu dari Majelis Taklim An-Nur Kehutanan Wanajaya, Kelurahan Birobuli Selatan, Kecamatan Palu Selatan. Silakan satu lagi. Ya, silakan Bunda. Ya, silakan sebutkan nama. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa Aulia, perwakilan dari Remaja Masjid An-Nur Kehutanan. Saya ingin bertanya, apa saja keistimewaan di bulan Rajab selain di dalamnya kita bisa dapat berpuasa? Apa saja selain amalan puasa tersebut? Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Ananda Anissa ya. Dan kembali kami membuka line telepon di 0451 452 414 bagi pemirsa yang ada di rumah yang ingin berinteraktif dengan Ustadz atau ingin bertanya pada materi kita sore hari ini di program acara Mutiara Hikmah persembahan TVRI Sulawesi Tengah dengan tema keutamaan bulan Rajab. Ya baik Ustadz, sambil menunggu penelpon mungkin kita jawab dulu dari Ibu Wahyuni ini tentang ada 4 bulan ya yang sudah dijelaskan Ustadz tadi bahwa yang mulia. Kemudian kira-kira kenapa bisa berbeda dengan bulan-bulan lain? Ini Rajab lebih khusus kayaknya, berbeda dengan bulan lain. Kemudian Ustadz mungkin bisa menceritakan hal-hal yang ada di bulan Rajab ini. Kenapa bisa sangat penting bulan Rajab ini? Mungkin ada kisah-kisahnya Ustadz. Tafadhol Ustadz. Terima kasih banyak atas pertanyaannya. Saya sebutkan kembali ayat surah At-Taubah ayat 36 tadi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalikad dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum, yang artinya bahwa sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah ada 12 bulan dan itu telah ditetapkan yauma khalaqas samawati wal ard, pada hari Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi ketika langit dan bumi ini diciptakan oleh Allah, Allah sudah menentukan peredaran waktu bahwa 4 bulan ini dari dulunya ini sudah mulia. Masya Allah. Sudah mulia. Ya, yauma khalaqas samawati wal ard. Nah, sehingga tentu saja pasti ada alasan-alasan tertentu mengapa bulan-bulan ini menjadi mulia. Nah, kalau dalam penjelasan para ulama dalam kitab Lataiful Ma'arif karangan Ibnu Rajab Al-Hambali, beliau menjelaskan bahwa salah satun sardun, 3 bulan berturut-turut, wa wahidatun fardun, sementara yang satu tersendiri.
beliau mencoba menjelaskan hikmahnya bahwa kenapa yang 3 bulan ini berturut-turut. Seperti di awal tadi saya katakan, ini kaitannya dengan ibadah haji. Iya Ustaz. Bahwa yang berturut-turut itu adalah Dzulqa'dah, artinya 1 bulan sebelum haji, Dzulhijjah di bulan haji, dan Muharram 1 bulan setelah haji. Nah, kenapa ini dijadikan al-ashhurul hurum? Al-ashhurul hurum di situ salah satu aturan di dalamnya di zaman baginda Rasulullah, bahkan sebelum Islam datang, di zaman jahiliyah orang Arab itu suka berperang. Tapi luar biasanya ketika sampai pada al-ashhurul hurum, dan orang jahiliyah sudah tahu, karena ini seperti saya katakan tadi, dari jauh sebelumnya, bahkan sejak Nabi Ibrahim, Nabi Adam pun sudah tahu bahwa ini bulan-bulan yang mulia. Sehingga ketika saat harus perang, ketika sampai di bulan Dzulhijjah, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, mereka stop semuanya. Nah, ini penjelasan dari Ibnu Rajab Al-Hambali bahwa Dzulqa'dah karena 1 bulan lagi mau menuju ke Mekah, dan di bulan hajinya Dzulhijjah, Muharramnya waktu pulang dari Mekah, mungkin orang-orang yang di sekitar Arab harus kembali dari ibadah haji, mereka harus aman di perjalanan, tidak ada perang, diamankan semuanya. Nah, bahkan dalam riwayat dikatakan orang yang tadinya di luar bulan al-ashhurul hurum perangnya luar biasa, tiba-tiba masuk ke al-ashhurul hurum, dia panggil datang ke rumahnya untuk dijamu. Masya Allah. Ini luar biasanya. Jadi Ustaz berbanding terbalik. Terbalik. Nah, jadi mereka betul-betul menjaga kemuliaan bulan ini. Nah, kenapa di Rajab? Nah, Rajab tersendiri. Nah, Rajab seperti yang saya katakan tadi, ini kaitannya untuk menyambut bulan suci Ramadan, sehingga doa-doa yang diajarkan Nabi, kemudian keterangan-keterangan tentang mempersiapkan menuju bulan Ramadan, ini sungguh sangat luar biasa sekali. Nah, jadi di bulan Rajab ini tentunya ada satu peristiwa penting yang kita kenal, sudah disampaikan tadi, terkait dengan Al-Isra wal Mi'raj. Hari di mana Allah Subhanahu wa taala memperjalankan baginda Rasulullah SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian Mi'raj sampai bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Tentu ini salah satu dari peristiwa yang luar biasa di bulan Rajab. Nah, selebihnya secara umum bahwa orang-orang Arab baik setelah Islam maupun pra-Islam memang sebelumnya sudah memuliakan bulan-bulan ini, sehingga tentu saja ini dipertahankan sampai kepada kita umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, itu salah satu kemuliaan dari bulan Rajab. Nah, kemudian yang ya, baik. Kemudian Ustaz dari Ananda Anissa ini tentang apa saja keistimewaan bulan Rajab selain puasa ini Ustaz? Mungkin ada hal-hal yang mungkin kita bersedekah atau seperti apa, atau silaturahim apa diperbolehkan? Seperti apa Ustaz? Jadi kalau tadi kita sudah membahas tentang puasa, karena memang untuk mempersiapkan puasa wajib di bulan Ramadan, ada salah satu hadis juga, dan hadis ini sahih, di mana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rajab syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahru ummati. Rajab adalah bulan Allah, Sya'ban adalah bulanku, kata baginda Rasulullah, dan Ramadan adalah bulan bagi umatku. Dari hadis ini dijelaskan oleh para ulama bahwa bulan Rajab dimaksud bulan Allah adalah bulan di mana kita mesti memperbanyak untuk beristighfar. Kita banyak beristighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, lagi-lagi kaitannya untuk memasuki bulan Ramadan. Seperti contoh di awal tadi, tentunya yang pertama kali kita lakukan ketika kita mau menyambut sesuatu yang agung, pertama-tama adalah membersihkan diri. Istighfar, taubat itu adalah gambaran dari kita membersihkan diri terlebih dahulu. Nah, sehingga di bulan Rajab ini dianjurkan kita banyak-banyak memperbanyak membaca istighfar. Salah satu yang diajarkan ulama kepada kita adalah setiap kali selesai salat kita baca Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Ibu-ibu kalau mau mengamalkan ini, dan juga termasuk pemirsa di rumah, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Doa ini dibaca banyak oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bil khusus di bulan Rajab. Ini menunjukkan bahwa selain berpuasa, yang kedua kita memperbanyak istighfar di bulan Rajab ini. Tentunya
istighfar ini banyak kegunaannya, dan juga di bulan-bulan lain juga berfaedah luar biasa ya, istighfar banyak. Namun di bulan Rajab ini tentunya lebih kita tingkatkan lagi demi untuk membersihkan diri kita dari dosa-dosa yang sudah kita lakukan di bulan sebelumnya, agar nanti di bulan Ramadan kita tinggal fokus untuk beribadah, untuk menghiasi diri kita dengan ibadah. Seperti ini barangkali. Kemudian juga ibadah berikutnya, amal berikutnya yaitu salat, memperbanyak salat sunnah ya. Tentunya kalau salat wajib tentunya setiap saat ya, salat wajib mesti dijaga. Nah, ibadah salat sunnah, terkait ibadah salat sunnah ini saya menekankan paling tidak ada dua hal yang selama ini orang mengabaikan ya. Yang pertama, salat sunnah rawatib. Rawatib ini qabliyah, ba'diyah. Ba'diyah, iya. Qabliyah, ba'diyah. Orang menganggap remeh. Selesai salat di masjid, selesai salam, ada yang langsung keluyuran keluar, langsung keluar. Masya Allah. Nah, ini yang pertama. Padahal rawatib ini adalah salat sunnah yang paling topnya salat sunnah, paling topnya salat sunnah. Kegunaannya adalah untuk menambal kekurangan khusyuk kita di salat wajib kita. Maka qabliyah, ba'diyah itu menambal kurangnya khusyuk kita ketika kita salat wajib. Jangan sampai nanti bolong-bolong. Nah, kemudian yang kedua, ini yang paling banyak diabaikan, yaitu salat tahiyatul masjid. Ketika kita masuk ke dalam masjid, jangan langsung duduk. Terlebih dahulu hormati. Tahiyat itu artinya penghormatan kepada masjid. Kita salat sunnah dulu, Ustaz. Salat sunnah dulu. Ya, selebihnya silakan tambah dengan duha, tambah dengan tahajud, witir, ya, witir. Tapi yang paling banyak dilalaikan orang, padahal ini banyak terjadi, masuk masjid seperti masuk ke rumah saja, tidak ada sama sekali penghormatan terhadap rumah ibadah. Maka salat tahiyatul masjid diperbanyak, insyaallah. Begitu barangkali Ustaz. Ya, baik, terima kasih Ustaz atas penjelasannya. Baik kaum muslimin dan muslimat pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia, kembali kami membuka line telepon di 0451 452 414 bagi pemirsa yang ada di rumah yang ingin berinteraktif dengan Ustadz atau ingin bertanya pada materi kita sore hari ini di program acara Mutiara Hikmah persembahan TVRI Sulawesi Tengah dengan tema keutamaan bulan Rajab bersama narasumber Al-Ustadz Al-Mukarram Ustadz Anas Umar LC MHI yang merupakan dosen Universitas Al-Khairat Palu dan juga guru pesantren Madinatul Ilmi Al-Khairat Dolo. Ya baik, sambil menunggu penelpon mungkin saya persilakan lagi ibu-ibu dari Majelis Ta'lim An-Nur Kehutanan Wanajaya, Kelurahan Birobuli Selatan, Kecamatan Palu Selatan. Silakan, mungkin ada lagi? Mungkin ada? Silakan, Bunda. Ya baik, sambil menunggu bunda-bunda kita ini dari Majelis Ta'lim An-Nur. Kita melihat Ustadz ada persiapan-persiapan misalnya pada tanggal 27 Rajab ada peristiwa Isra Mi'raj. Kemudian ada sebagian mengatakan tidak usah dilaksanakan, itu bid'ah, itu tidak pernah dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW. Padahal 27 Rajab ini adalah memperingati peringatan Isra Mi'raj. Seperti apa Ustaz? Bagaimana gambaran hadisnya atau mungkin arahan-arahan ulama? Tafadhol Ustaz. Tentu saja peristiwa Isra Mi'raj adalah peristiwa yang agung. Peristiwa agung di mana bahkan di surah Al-Isra ayat pertama telah dijelaskan subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Peristiwa ini bahkan langsung diabadikan di dalam Al-Qur'an. Tadi di awal saya menyampaikan satu ayat juga wadzakirhum bi ayyamillah. Ingatkan mereka tentang hari-hari yang mulia di sisi Allah. Tentu Isra dan Mi'raj yang langsung disinggung diabadikan di dalam Al-Qur'an ini peristiwa yang mulia. Maka untuk mengambil spirit itu sebagian besar kaum muslimin seluruh dunia, saya tidak hanya mengatakan di Indonesia ya, karena di belahan-belahan dunia lain juga ini bagaimana untuk mengambil spirit nilai-nilai yang terkandung dalam peristiwa Al-Isra Mi'raj, maka kemudian dibuatlah acara, dibuatlah pertemuan khusus, diundanglah jamaah, dihadirkan penceramah. Tentu ini adalah hal yang positif. Ini adalah hal yang baik, mengingatkan seumpama nanti di Al-Isra wal Mi'raj kita mengingatkan bagaimana pentingnya salat. Karena peristiwa Al-Isra Mi'raj intinya adalah bagaimana Rasulullah menerima wahyu langsung dari Allah, menerima perintah salat 5 waktu. Maka tentu saja ketika kita mengingatkan kaum muslimin lain terkait dengan ibadah, apalagi ibadah yang pokok tentang salat, ini adalah hal yang baik.
ini adalah hal yang baik. Nah, tentu saja peristiwa Al-Isra wal Mi'raj bukanlah termasuk hal yang dilarang. Masya Allah. Memperingatkan, mengingatkan kita. Ini adalah hal yang dianjurkan. Wasiat mewasiati, nasihat menasihati, ingat mengingatkan, itu adalah kewajiban dari kaum muslimin terhadap muslimin lainnya. Sehingga dalam setiap momen bahkan ada hal-hal yang perlu kita peringatkan kembali, kita ingatkan tentang substansinya bagaimana, nilainya bagaimana ketika banyak orang yang telah lalai. Ini adalah hal yang urgen, hal yang sangat urgen. Maka Isra Mi'raj, mungkin nanti Maulid Nabi, atau mungkin di tahun baru Hijriah ya, 1 Muharram, kita membuat acara untuk mengambil spiritnya. Itu adalah hal yang boleh-boleh saja, tidak ada larangan sama sekali. Tidak ada larangan sama sekali. Ya, Begitu baik. barangkali Ustaz. Baik, terima kasih Ustadz atas penjelasannya. Baik kaum muslimin dan muslimat, pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia, perbincangan kita cukup menarik dengan Ustadz, tetapi kita ikuti jedah berikut ini. Tetaplah di TVRI Sulawesi Tengah. TVRI, media pemersatu bangsa. Baik kaum muslimin dan muslimat, pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia, kembali dalam program acara Mutiara Hikmah persembahan TVRI Sulawesi Tengah, dan kembali kami membuka line telepon di 0451 452 414 bagi pemirsa yang ada di rumah yang ingin berinteraktif dengan Ustadz atau ingin bertanya pada materi kita sore hari ini di program acara Mutiara Hikmah persembahan TVRI Sulawesi Tengah dengan tema keutamaan bulan Rajab. Ya baik, sambil menunggu penelpon, satu lagi barangkali dari Ibu-Ibu Majlis Taklim An-Nur Kehutanan Wanajaya, Kelurahan Birobuli Selatan, Kecamatan Palu Selatan. Silakan Bunda, satu lagi. Oh ya baik, silakan. Baiklah, mungkin pertanyaan yang terakhir yang kedua kalinya ini Ustaz. Ya silakan. Terima kasih. Kalau tadi sudah dijelaskan Ustaz bahwa keutamaan bulan Rajab itu diantaranya adalah puasa dan istighfar. Apakah juga tadarus Al-Quran itu juga termasuk di dalamnya? Karena Alhamdulillah kami sebagian dari Majelis Ta'lim ini juga sudah mempraktekkan hal itu Ustadz. Misalnya sehari per juz. Ya begitu, apakah itu juga termasuk ibadah yang mulia di bulan Rajab ini? Mohon penjelasannya. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustazah Ma'wa Lemba. Mungkin kita jawab Ustaz. Ini tentang berkaitan juga dengan bulan Rajab lagi. Apakah tadarus Al-Quran juga itu? Karena ibu-ibu Majlis Taklim An-Nur Kehutanan Wanajaya ini sering melaksanakan tadarus Al-Quran dan membacakan juga Asmaul Husna. Jadi seperti apa Ustaz? Masya Allah. Tafadhol Ustaz. Ya, kita sudah membahas salah satunya. Yang pertama tadi adalah puasa sunnah, diperbanyak. Yang kedua kita perbanyak istighfar. Ketiga kita memperbanyak salat. Dan ibadah yang tidak kalah luar biasa keutamaannya adalah tadarus Al-Quran. Ramadan adalah syahrul Quran, bulan di mana kita ibadah yang paling disukai oleh Allah di bulan Ramadan adalah membaca Al-Quran. Nah, di bulan Rajab tentu saja membaca Al-Quran juga sangat diutamakan. Di bulan-bulan lain pun seperti itu, namun di bulan Rajab memiliki keutamaan yang lebih ketimbang dari bulan yang lainnya. Sehingga tentu saja memperbanyak istiqamah dalam membaca Al-Quran, tadarus setiap hari. Tentu ini adalah hal yang sangat-sangat luar biasa, yang ini harus terus ditingkatkan ya. Kalau mungkin di bulan lainnya 1 juz, ya mungkin di bulan Rajab atau di bulan-bulan haram lainnya itu sampai 2 juz barangkali. Ada peningkatan Ustadz ya? Ada peningkatan. Di bulan Ramadan tentu semangatnya lebih luar biasa lagi. Dalam riwayat Al-Imam Asy-Syafi'i ketika bulan Ramadan itu, ya tentu ini kita tidak mampu saingi ya, tidak mampu kejar, sampai khatam Al-Qurannya 60 kali. Khatam Al-Qurannya 60 kali. Berarti seharinya khatam 2 kali. Sehari khatam 2 kali. Tentu kita tidak mampu. Ya paling tidak kita membiasakanlah mulai dari Rajab, karena ada orang sebagian Al-Qurannya itu hanya disentuh ketika bulan Ramadan. Ketika Ramadan ambil lagi di lemari, di rak, sudah berdebu, dilap. Setelah selesai Ramadan simpan rapi lagi sampai ketemu tahun depan. Nah, kira-kira begitu. Jadi janganlah. Paling tidak sejak Rajab ini kita sudah mulai untuk membuka kembali Al-Quran, memperbanyak tadarus Al-Quran. Satu pesan saya yang mungkin nanti
bagi orang yang istiqamah membaca Al-Quran setiap hari sampai nanti di bulan Ramadan, kebanyakan orang saya lihat kalau sudah masuk Ramadan mulai lagi juz 1, padahal bacaan sebelumnya katakanlah mungkin masih sampai juz 19, juz 20. Ketika masuk Ramadan, karena Ramadan dia mau buka lagi dari juz 1. Tidak mesti. Lanjutkan terus. Lanjutkan Ustaz sampai selesai. Lanjutkan Masya sampai Allah. selesai. Nah, begitu juga nanti sampai di akhir Ramadan. Ketika nanti hari ke-27 sudah selesai 30 juznya, nah, saya mau baca lagi tapi kayaknya sudah tinggal 3 hari, ya sudahlah saya lepas. Jangan, tetap baca lagi. Mungkin cuma sampai juz 3 nanti sampai di akhir Ramadan. Yang jelas ini berkelanjutan terus menerus. Ya, jadi ini terkait dengan bacaan Al-Quran. Setiap hari, setiap saat, ya bacaannya tetap dijaga dan berlanjut saja. Bagaimana susunan sampai di mana batas bacaannya. Seperti itu barangkali Ustaz. Iya, baik Ustadz. Kemudian saya bertanya sedikit Ustadz, seperti apa kiat-kiat kita ini untuk mendidik anak kita supaya ketika di bulan suci Ramadan itu mereka suka di masjid. Apalagi lagi ngetren nih lato-lato ini Ustadz. Ya, ini lebih ngetren anak-anak ini. Jadi seperti apa supaya mereka dekat dengan masjid, mengurangi permainan seperti itu Ustadz. Baik. Tafadhol Ustadz. Jelas nanti di bulan Ramadan tantangan kita, ujian kita akan agak berat nanti ya. Karena kita akan diganggu dengan bisingnya suara lato-lato. Dan ini anak-anak tentu saja susah diarahkan. Tapi paling tidak bagaimana kiat kita untuk nanti di Ramadan itu anak-anak kita bisa beribadah bersama kita, kemudian bisa menjaga khusyuknya ibadah para jamaah di masjid. Tentu saja ini semua pertama kembali kepada pendidikan dari orang tua. Pendidikan orang tua. Ada sebagian orang tua yang tidak mendidik anak dalam artian lalai mendidik, ya. Ada orang yang mendidiknya salah. Iya. Nah, ini semuanya dua-duanya tidak bagus, ya. Ada yang mendidik salah, ada yang lalai mendidik, membiarkan anaknya begitu saja tanpa pendidikan, berkeliaran ke sana kemari dengan lingkungannya, yang mengajarnya adalah HP, yang mengajarnya adalah lingkungan, yang mengajarnya adalah teman-temannya, sehingga bahkan lidah tidak terkontrol. Saat ini anak-anak, mohon maaf, sudah terbiasa menyampaikan kata-kata kotor yang walaupun itu agak-agak dipelintir sedikit supaya kelihatan tidak terlalu kasar, seperti nama hewan yang berawal A itu, tapi kemudian ujungnya dirubah supaya agak kelihatan halus, padahal maksudnya itu. Nah, atau ada orang yang memanggil sekarang ngetren di tempat kita sekarang baya, yang artinya tidak bagus, ya. Nah, ini dianggap biasa sekarang, padahal ini berbahaya. Nah, semua intinya kembali ke pendidikan orang tua. Begitupun juga tentu saja peran dari sekolah-sekolah, dalam hal ini tentunya sekolah agama lebih kita utamakan, bagaimana pendidikan anak terkait dengan akhlak, terkait dengan agamanya. Tentu ini semua akan berpengaruh nanti bagi anak kita. Begitu barangkali. Ya, baik, terima kasih Ustadz atas penjelasannya. Baik, kembali kami membuka line telepon di 0451 452 414. Bagi pemirsa yang ada di rumah yang ingin berinteraktif dengan Ustadz atau ingin bertanya pada materi kita sore hari ini di program acara Mutiara Hikmah persembahan TVRI Sulawesi Tengah. Ya, baik Ustadz, karena mengingat durasi waktu, mungkin Ustadz bisa memberikan closing statement atau kesimpulan dari materi-materi yang sudah Ustadz sampaikan. Tafadhol Ustadz. Jadi kesimpulan kita adalah yang pertama, bahwa al-ashhurul hurum, bulan-bulan yang dihormati, tentu ini memiliki keutamaan. Jika Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan bagi bulan-bulan ini, salah satunya adalah bulan Rajab, tentu kita sebagai umat baginda Nabi, hamba Allah, tentu juga harus memuliakan bulan ini. Nah, bagaimana cara memuliakannya? Yaitu yang pertama, memperbanyak ibadah puasa sunnah, memperbanyak membaca istighfar, memperbanyak sholat sunnah, kemudian yang terakhir memperbanyak tilawatul Quran, dan tentu saja juga termasuk nanti berzikir, ya. Dalam hal ini ada al-asmaul husna atau zikir-zikir yang lainnya, silahkan diperbanyak, dan tentu saja nilainya lebih banyak, lebih utama dibandingkan dengan bulan-bulan lain. Ini semua adalah demi agar kita bertemu dengan bulan Ramadan dalam keadaan yang sudah siap untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Sekian barangkali. Baik, terima kasih Ustadz atas penjelasannya. Mungkin doanya sedikit Ustadz sebelum doa pendek, tafadhol Ustadz, sebelum kita tutup.
Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin ya Allah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa Amin. ballighna Ramadan wa a'inna alaihi bis-siyami wal qiyam wa Amin ya qiraatil Allah. Qur'an. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah Amin ya wal Allah. mu'afata ad-daimah fid dini wad dunya wal akhirah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Amin ya Wa Allah. tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban Amin nar. ya Allah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, terima kasih Ustaz atas Sama-sama. penjelasannya dan doanya. Baik kaum muslimin dan muslimat pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia, tentunya Ustaz sudah menyampaikan bahwa bulan yang dihormati yaitu Muharram, Rajab, Zulkaidah dan Zulhijjah, dan juga Ustaz menyampaikan bahwa perbanyaklah ibadah sunnah, membaca Al-Quran, bersolawat, berzikir dan bersedekah di bulan Rajab. Insya Allah Allah memberikan berkah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Demikian Mutiara Hikmah pada sore hari ini. Kami ucapkan terima kasih kepada Al Ustadz Al Mukarram, Ustadz Anas Umar LC MHI. Terima kasih Ustadz telah memberikan tausiah dan hadir di studio kami. Insya Allah kapan-kapan kami undang kembali Ustadz. Amin insyaallah. Dan juga kami ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu dari Majelis Taklim An-Nur Kehutanan Wanajaya, Kelurahan Birobuli Selatan, Kecamatan Palu Selatan. Terima kasih ibu-ibu telah hadir di studio kami. Insya Allah kapan-kapan kami undang kembali ibu-ibu. Terima kasih. Akhirnya saya Bambang Abu Julu dan seluruh kerabat kerja TVRI Sulawesi Tengah mengucapkan banyak terima kasih. Insya Allah kita akan berjumpa lagi pada program Mutiara Hikmah pekan depan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak ya.